Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Judul renungan hari ini, Kasih tanpa syarat. Niat baik seseorang yang ingin menolong mengambil selumbar di mata orang lain, namun ada sebatang balok di matanya, merupakan hal yang membuat kita tertawa. Seberapa sering kita mengutuk orang lain, namun pada saat yang sama kita menyimpan dosa yang lebih besar dalam hidup kita sendiri. Orang Kristen memiliki reputasi buruk karena suka menghakimi. Sampai batas tertentu, kita mungkin bisa mengerti bagaimana kita mendapat reputasi yang buruk. Kita dipanggil untuk menjadi kudus, dan karena itu kita tidak mau mengakui bahwa kita berdosa. Kita juga dipanggil untuk menjauhi dosa. Yohanes 8 ayat 2-11 adalah contoh sempurna untuk menghakimi orang lain, untuk sesuatu yang kita sendiri tidak ingin akui, bahwa kita juga sedang berjuang untuk hal yang sama. Adalah kisah seorang wanita yang tertangkap basah berzina. Kita diberitahu bahwa Yesus sedang mengajar di pelataran Bait Allah ketika sekelompok guru dan orang Farisi membawa seorang wanita kepadanya. Ayat 3-5 mengatakan, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Alih-alih memberikan penghakiman yang berhak dilakukan oleh Yesus, Yesus membungkuk dan mulai menulis di tanah sambil menjawab, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Satu persatu pria yang menuduh wanita itu pergi. Apa yang Yesus tulis kita tidak tahu. Banyak orang percaya bahwa dia menulis daftar dosa yang diperjuangkan setiap orang. Mungkin saja, dan ini terkait dengan perintahnya untuk menyingkirkan balok dari mata kita sendiri sebelum kita menawarkan untuk menghilangkan selumbar di mata orang lain. Ada seorang pengkhotbah berkomentar bahwa menurut Ulangan 17, para saksi harus melempari terlebih dahulu. Dalam kasus khusus ini, itu berarti bahwa orang yang pertama kali mengambil batu untuk menghakimi harus mengakui tidur dengannya atau berada di kamar saat dia tidur dengan orang lain. Mungkin itulah yang Yesus tulis di tanah. Saat mereka memberikan penilaian, tampaknya baik-baik saja, sampai mereka menyadari bahwa mereka harus mengakui bahwa mereka sama berdosanya. Terlepas dari apa yang Yesus tulis, kebenaran tetap ada. Tidak seorang pun dari kita ingin dihukum karena kesalahan kita. Karena itu kita mendambakan belas kasihan dan kasih karunia. Kita perlu memastikan bahwa kita memberikannya juga kepada orang lain. Memberi kasih karunia dan belas kasihan tidak berarti bahwa kita memaafkan dosa. David Guzik menggambarkannya seperti ini. Orang Kristen dipanggil untuk mengasihi tanpa syarat, tetapi orang Kristen tidak dipanggil untuk persetujuan tanpa syarat. Kita perlu mengidentifikasi dosa sebagai dosa, tetapi kita perlu memastikan bahwa kita tidak menghukum orang tersebut bersama dengan dosanya. Mengasihi orangnya tetapi membenci dosanya adalah awal yang baik untuk menghakimi orang lain dengan ukuran yang sama yang ingin Anda gunakan pada Anda. Mari kita pastikan dunia tidak bisa melabeli kita sebagai orang munafik yang suka menghakimi. Mari kita periksa hidup kita sendiri dan singkirkan dosa yang kita temukan di dalam diri kita sebelum kita berpikir untuk menunjukkan dosa yang diperbuat oleh orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.